Bagaimana menghadapi banyaknya fikih tentang ibadah, Ustadz? Contohnya misalnya pendapat A disyariatkan baca niat, pendapat B tidak, pendapat A kunut saat subuh, B tidak, dan seterusnya, Ustadz. Mana yang harus kita ikuti? Dan apakah boleh dalam sholat atau ibadah kita bisa berselang-seling dalam mazhabnya, Ustadz, atau pendapat yang diambilnya, Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Nah, perlu kita memperhatikan ya terkait madhab. Ya, jadi jangan sampai ada kesan ketika kita melakukan sesuatu, oh ini madhabnya fulan. Ya, kemudian mengerjakan yang lainnya, oh ini berarti madhabnya fulan. Nah, ini perlu kita luruskan bahwa ketika ulama kita berbeda pendapat, ya, khususnya apa yang berkaitan dengan ibadah, ya kita bisa lihat ya dalil yang mereka jadikan acuan dalam ibadah itu. Ya, tadi disebutkan contoh niat dan kunut subuh. Kalau kita kembali kepada dasar permasalahan ya niat dan kunut subuh ini, sebenarnya kita hampir mengatakan bahwa ya ini tidak ada perbedaan. Ya, karena semua ulama kita mereka tidak ada yang mengatakan bahwa ya tidak boleh niat. Ya, mereka mengatakan semuanya bahwa niat itu adalah hal yang harus ada dalam sebuah ibadah. Contohnya sholat. Ya, niat ini ada. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan niat ini? Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan para sahabatnya, maka memang kita tidak mendapati hal yang jelas, yang terang terkait permasalahan niat ini. Ya, sedangkan kita mengetahui bahwa niat itu memang tempatnya di hati. Nah, sekarang kita beralih ke ya sebagian saudara kita yang mengambil pendapat bahwa niat itu ya perlu ditegaskan dengan ucapan. Ya, perlu ditegaskan dengan ucapan. Ya, jadi kalau niatnya tidak ada masalah karena memang niat ini hal yang harus ada dalam ibadah. Nah, yang kemudian menjadi perselisihan adalah mengucapkannya itu apakah hal yang dipersyaratkan atau tidak. Ya, kalau kita kembali juga ya menanyakan kepada ulama-ulama kita ya atau yang berpegang teguh dengan mazhab ya apakah ya mengucapkan niat itu wajib atau tidak? Kalau tidak mengucapkan maka sholat tidak sah. Ya, kalau kita bertanya kepada mereka, mereka tidak akan mengatakan bahwa batal sholat kalau tidak mengucapkan niat. Ya, jadi dasar permasalahannya niat ini harus ada. Ya, dan mereka tidak berselisih terkait hal itu. Jangan kita disibukkan kemudian, oh kenapa ini baca niat, kenapa ini tidak baca niat. Ya, ini kan bacanya, tetapi kalau niatnya dalam hati itu mereka semua sepakat. Jadi kita tidak bingung. Ya, jadi kita tidak usah melihat hal-hal yang sifatnya membuat pikiran kita bercabang, sedangkan dasar masalahnya jelas. Yang jelas adalah niat kita ada. Ya, terkait kita mau masuk sholat, mau menegaskan niat itu agar betul-betul kita masuk, ya tanpa kita banyak ya berpikir hal-hal yang mungkin ya, dan ini mungkin dibutuhkan oleh sebagian saudara kita, ya agar apa yang dalam dirinya itu mantap, ya maka kita katakan ya silahkan ini adalah hasil ijtihad, ya yang kemudian mungkin Anda merasa tenang dengan itu, ya tanpa perlu kita mempermasalahkannya. Ya, adapun yang kemudian yakin bahwa dia hatinya sudah mantap, ya kemudian tidak ada hal-hal lain, kemudian masuk dengan niat itu, maka kita katakan juga ya tidak boleh kita permasalahkan. Ya, jadi hal ini adalah hal yang kemudian jangan kita terlalu bingung, jangan kita terlalu pusing karena pada dasarnya ya semua mereka sepakat niat itu harus ada. Nah, terkait kunut subuh misalkan, apakah ini harus dibaca atau tidak? Nah, kalau kita kembali lagi dalil yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang memandang kunut subuh itu dikerjakan pada waktu subuh, ya maka ini adalah sunnah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat ya dan kunut subuh. Ya, kemudian mereka saudara-saudara kita yang ingin melakukan kunut subuh itu berdasarkan pada apa yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, meskipun hanya beberapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan kunut subuh itu dan tidak sepanjang hidup Nabi mengerjakan sholat subuh, ya kunut subuh di dalamnya, mulai sejak disyariatkannya sholat subuh sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat.
Ya, jadi hanya beberapa waktu saja. Tetapi tidak boleh kita salahkan saudara kita yang ingin menjadikan sunnah itu setiap harinya. Ya, adapun kita kemudian yang melihat bahwa kunut subuh ini dilakukan pada ya hal-hal tertentu sebagaimana yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kita anggap itulah yang lebih tepat. Ya, jadi kita lihat dasar permasalahannya dalil yang mereka pahami ya dari ulama kita, ya, pendapat mereka, karena mereka juga berpatokan pada dalil dan apa yang mereka pahami darinya. Ya, jadi jangan kemudian kita terlalu memperbesarkan masalah, wah terlalu banyak khilaf dalam Islam ini, banyak perbedaan dalam ibadah, misalkan ada mazhab ini, ada mazhab itu. Ya, perlu kita mengingatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, ya, ada cara-cara, ya, dalam hadis dikatakan caranya seperti ini, dalam hadis dikatakan caranya seperti itu, termasuk dalam hal gerakan sholat. Ya, jadi gerakannya sama-sama mengangkat tangan, kemudian posisinya apakah di sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, antara telinga dan bahu itu seperti apa? Hal-hal seperti ini jangan terlalu kita pusingkan. Intinya adalah mengangkat tangan. Ya, jangan sampai ini menjadi was-was dari syaitan. Kemudian kalau begitu, ya jangan sholat karena sholat ini membingungkan. Ya, hati-hati. Ya, tidak ada yang membingungkan dalam syariat kita. Ya, cara pelaksanaan seperti ini ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita misalkan merasa nyaman mengangkat tangan ya sesuai dengan telinga, sesuai dengan bahu, selagi itu adalah dicontohkan Nabi, maka kerjakan apa yang menyenangkan ya dan menenangkan hati kita. Ya, jadi tanpa perlu ya kemudian mengambil pusing ya masalah-masalah seperti ini. Ya, jadi terakhir adalah kalau misalkan mengerjakan ini ya karena pernah dikerjakan Nabi ya berdasarkan pendapat ulama fulan ya kemudian mengerjakan yang lain dalam satu ibadah, maka selagi ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ya silahkan dikerjakan. Ya, misalkan contoh sholat duha ya sebagian saudara kita mengerjakan dengan cara berjamaah. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi ya rumah Anas ibn Malik ya karena diundang oleh ibunya ya, Anas ibn Malik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan minta untuk ya sholat di sana. Karena waktu ini adalah setelah terbit matahari, maka disimpulkan berarti Nabi ini sholat duha dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini adalah ya contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat berjamaah ya pada waktu duha. Kalau mau dikerjakan sesekali seperti itu, ya ketika mengunjungi misalkan sholat duha, ya ada tuntunannya dari Nabi. Kalau misalkan tidak mengerjakannya dan itu kebanyakan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat duha, maka itu adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terlalu kita pusingkan. Ya, alhamdulillah. Ya, kenapa kemudian kita banyak melihat ya ada tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah ibadah ya dijelaskan ya kemudian berbagai macam ibadah. Ini adalah tujuannya agar kita bisa melihat ya di mana kemampuan diri kita, sejauh mana kita bisa melakukan ibadah itu sesuai dengan kemampuan dan waktu yang kita miliki ya, karena syariat kita ini tidak membebani kita di luar apa yang kita mampu. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi dengan banyak pilihan tadi Ustaz, boleh kita pertanyaan keduanya Ustaz, boleh diselang-seling atau boleh milih-milih gitu seperti yang Ustaz tadi sebutkan yang mana nyaman begitu. Jadi kembali beda masa begitu. Nah, jadi kembali kepada dalilnya. Kalau ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah melakukan itu sekali ya atau dua kali ya kita mendapati itu, maka ya kita kerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena kita mengerjakan pendapat dari ulama fulan, madhab dari fulan, tidak ya, tetapi itu adalah yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat ulama fulan, maka ini adalah ya membantu kita untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, jadi itulah tujuan kita. Adapun mengerjakan ya berdasarkan pendapat, ya kita mengatakan dalam kita bersyariat kita tidak bersyariat karena mengikuti madhab. Ya, tetapi apa yang madhab itu pahami dari syariat, yang kemudian kita ya menjadikannya pedoman dalam memahami memahami dalil-dalil dalam syariat kita. Jadi bukan ya semata-mata karena itu pendapat madhab kemudian kita kerjakan ibadah itu. Ini bahaya. Ya, itu fatal. Ya, karena kita tidak lagi mengerjakan karena syariat Islam tetapi karena madhab. Nah, ini perlu diluruskan. Wallahu a'lam.